Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai angkatan 90-an dan analisis latar atau setting pada novel Saman. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas, terutama surrealisme pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era tahun 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditentukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individu. Seseorang pengarang menulis pribadi kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembaca yang menikmatinya secara pribadi pula. Karakteristik angkatan 90-an sebagai berikut. Pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur asketik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Kemudian memunculkan masalah gender dan mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Selanjutnya, pengarang dan karya sastra pada angkatan 90-an. Yang pertama, Ayu Utami dengan karyanya Saman dan Larung, kemudian Jenar Mahesa Ayu dengan karyanya Mereka Bilang Saya Monyet, dan Ahmadun Yosi Hervanda dengan karyanya Sajak Penari, Sebelum Tertawa Dilarang, Fragmen-Fragmen Kekalahan, dan Sembayang Rumputan. Kemudian ada Hilman Hariwijaya dengan karyanya Olga Sepatu Roda dan Lupus. Kemudian ada Dorothea Rosa Herliani dengan karyanya Matahari Yang Mengalir, Kepompong Sunyi, Nikah Ilalang, dan Mimpi Gugur Daun Zaitun. Salah satu karya sastra populer pada angkatan 90-an adalah novel Saman. Saman adalah cerita tentang suatu hubungan persahabatan di antara perempuan yang kemudian memunculkan tema seksualitas dari perspektif perempuan yang masih tabu pada masa itu, sehingga menimbulkan kontroversi. Selain itu, Saman juga bercerita tentang tindakan besar untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keadilan yang sering terjadi pada masa itu, khususnya di daerah-daerah yang masih terpelosok seperti Prabu Mulih, tempat Wisanggeni mengabdi menjadi pastor. Selanjutnya, analisis latar atau setting novel Saman karya Ayu Utami. Latar merupakan keterangan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa atau cerita. Latar berhubungan erat dengan pelaku atau tokoh dalam suatu peristiwa. Adapun latar yang akan dibahas pada novel ini mencakup latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang pertama yaitu di bandara, dibuktikan dengan kutipan, Sihar terus memukul bangku Mika di bandara kecil sehingga kulit ari di buku jarinya lecet. Kedua, taman, dibuktikan dengan kutipan, dan kalau dia datang ke taman ini, saya akan tunjukkan beberapa sketsa yang saya buat karena kerinduan saya padanya. Ketiga, hotel, dibuktikan dengan kutipan, kami berada di sebuah kamar hotel. Saya hampir gemetaran karena malu dan berdebar. Keempat, di New York. Kemudian di Laut Cina Selatan, Pulau Matak, dan di Prabu Mulih, suatu tempat di Palembang di daerah perkebunan karet. Dibuktikan dengan kutipan, di taman ini hewan hanya bahagia, seperti saya, seorang turis di New York. Apakah keindahan akan dimulai? Yang kelima, di Pulau Matak, dibuktikan dengan kutipan, tanganmu luka. Sihar terus memukul bangku Mika di bandara yang kecil, sehingga kulit ari di buku jarinya lecet. Keenam, Prabu Mulih, dibuktikan dengan kutipan, Prabu Mulih masih kota minyak di tengah Sumatera Selatan yang sunyi masa itu. Cuma ada satu bioskop, sehingga orang-orang biasa membawa anak-anak bertamasya kerik di luar kota, melihat mesin penimba minyak mengangguk-angguk seperti dinosaurus. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu pada novel Saman adalah dari tahun 1962 sampai 1996, saat-saat akhir dari Orde Baru. Tahun 1962 ketika Saman masih kecil sampai tahun 1996 ketika Laila menunggu kepastian dari orang yang dicintainya, yaitu Sihar. Prabu Mulih 1962. Latar waktu dalam novel ini yang pertama pagi, dibuktikan dengan kutipan, kira-kira pukul 10 pagi kami sampai. Kedua siang,
Dibuktikan dengan kutipan, meski hari masih muda, bayang-bayang telah menjadi usut sebab tahun terakhir semi siang sudah semakin lama. Selanjutnya yang terakhir latar suasana. Yang pertama takut, dibuktikan dengan kutipan, ia takut akan membenci laut setelah ini. Yang kedua sedih, dibuktikan dengan kutipan, saya ikut sedih biarpun tak kenal dia. Ketiga khawatir, dibuktikan dengan kutipan, Laila seperti tertular kekhawatirannya. Dan yang terakhir gelisah, dibuktikan dengan kutipan, Wis merasa bahwa ia menyayangi gadis ini. Terkadang dipandanginya anak itu dengan heran menyadari bahwa kasih datang dengan cara yang aneh setelah kita terlibat dalam suatu kesedihan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.